Hai, kalian pernah gak sih ngerasa kayak susah banget buat konsisten? Atau mungkin ngerasa malas terus dan gak punya semangat buat melakukan apapun? Ini masalah sering banget kita alami, terutama oleh kita yang mengalami tekanan dan tuntutan hidup yang makin besar. Apalagi kayak tahun 2024, rasanya hidup ini makin hektik aja gak sih? Oke, rasa malas itu kayak musuh kita dalam selimut, musuh dalam selimut, dia nggak kelihatan tapi bisa mengoroti semangat dan produktivitas kita. Bayangin, berapa banyak mimpi yang tertunda hanya karena kita malas untuk mulai. Atau berapa banyak rencana yang gagal cuman karena kita nggak bisa konsisten. Konsisten itu memang nggak mudah ya, apalagi kalau misalkan kita sering ngerasa malas. Tapi kalian tau nggak, kunci sukses banyak orang itu adalah konsistensi. Mereka yang berhasil itu bukan yang selalu yang paling berbakat, yang paling pintar ya, tapi mereka yang mau terus maju walaupun sedikit demi sedikit. Pertama, coba deh kalian kenali dulu apa sih yang bikin kamu malas. Apakah kamu terlalu lelah, terlalu banyak distraksi, atau mungkin kamu merasa tugas yang harus dikerjakan itu terlalu banyak atau terlalu berat dan nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, setelah tahu akar masalahnya, baru deh kita bisa cari solusinya. Mulai dari hal-hal kecil. Jangan langsung kayak target besar yang bikin kamu overwhelmed ya. Misalkan nih kalau kamu mau mulai rutin olahraga, nggak usah kayak langsung target maraton. Mulai aja dulu dari jalan kaki selama 10 menit misalkan ya setiap hari. Nah, kalau kamu mau belajar sesuatu itu juga sama. Nggak usah kayak langsung belajar sekitar 5 jam non-stop, mulai aja dari 15 menit setiap hari. Yang penting adalah langkah kecil tapi konsisten. Aku ingat banget ya saat aku baru mulai kerja freelance, awalnya tuh kayak semuanya tuh seru banget ya, penuh energi. Tapi berapa bulan kemudian ada satu minggu dimana semua itu jadi berat banget. Semua deadline itu terasa mengerikan dan ide-ide kreatif aku tuh kayaknya udah kering. Nah, kenapa aku merasakan itu? Karena awalnya itu aku nge-push diri aku banget ya untuk menyelesaikan dalam satu waktu ya, hingga akhirnya aku ngerasa capek sendiri ya, lelah sendiri. Tapi ada satu hari aku duduk sambil meratapi hidup, semua rasanya tuh kayak berat banget. Aku berada di titik yang benar-benar terendah. Semua terasa kayak beban yang nggak ada ujungnya. Aku sering nanya ke diri sendiri, kenapa sih susah banget buat konsisten? Nah, suatu hari aku baca tentang teknik imajinasi untuk mengatasi rasa malas. Nah, konsepnya tuh kayak gini. Bayangkan ya, ada benda yang bisa bantu kamu untuk bangkit dari rasa malas itu. Misalnya, bayangkan kamu punya pulpen ajaib ya, yang bisa mengubah setiap ide itu jadi kenyataan. Nah, aku mulai berimajinasi. Aku pegang pulpen ini ya, dan mulai tulis ide-ide yang selama ini tuh terhenti gitu. Nah, setiap kali aku ngerasa malas, aku bayangin pulpen ini dan dalam imajinasi aku. Pulpen ini itu mulai nulis ide-ide aku ke dalam buku yang menjadi panduan kayak peta jalan ya, untuk aku bisa mencapai tujuan tertentu. Nah, suatu hari aku mendapatkan dorongan yang luar biasa. Aku mulai mengerjakan tugas-tugasku satu persatu. Kayak pulpen ini yang membantu mengubah rasa malas itu menjadi energi positif. Aku merasakan perbedaan yang besar banget ya ketika aku memanfaatkan imajinasi ini sebagai alat untuk mengubah perspektif aku sendiri. Nah, kadang kamu tuh butuh imajinasi untuk mengubah rasa malas kamu jadi sesuatu yang jauh lebih bersemangat. Nah, sekarang giliran kamu untuk coba. Ya, bayangkan ada sebuah benda yang bisa memotivasi kamu. Setiap kali kamu ngerasa down, ngerasa malas, bisa jadi sebuah kayak jam pengingat ya, yang bikin kamu ingat tujuan impian kamu. Atau kayak botol-botol semangat gitu ya, yang setiap kali dibuka, bikin kamu langsung semangat lagi. Nah, ketika kamu ngerasa malas, pegang benda imajinatif itu ya, dalam pikiran kamu. Coba bayangkan benda itu sedang memberikan kamu semangat atau bahkan berbicara sama kamu. Bayangkan aja, bayangkan apa yang bisa kamu capai ya kalau kamu memanfaatkan energi dari benda itu. Dan setiap kali kamu mulai ngerasa berat, ingatlah imajinasi itu. Gunakan kekuatan pikiran kamu nih ya, membawa kembali rasa semangat dan fokus kamu. Nah, kadang kita butuh sedikit bantuan dari dalam diri kita sendiri untuk mengalahkan rasa malas yang mengganggu kita. Nah, selain itu, penting banget buat punya tujuan yang jelas dan passion ya. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu tuju atau nggak merasa bersemangat dengan apa yang kamu lakukan, tentu aja kamu bakal lebih mudah ngerasa malas. Jadi temukan apa yang bikin kamu bersemangat ya, dan tetapkan tujuan itu jadi nyata. Selanjutnya, temukan motivasi yang kuat. Pikirkan alasan kenapa kamu ingin mencapai sesuatu. Alasan yang kuat bisa jadi bahan bakar ya untuk kita terus maju. Misalkan kamu ingin sukses nih, bukan cuma buat diri kamu sendiri ya, tapi juga untuk membahagiakan orang-orang terdekat kamu, orang tua kamu, atau untuk masa depan kamu yang lebih baik. Selanjutnya, jangan takut untuk beristirahat.
ya. Kadang rasa malas itu muncul karena kita kayak terlalu lelah. Jadi jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Ambil waktu untuk recharge ya. Tapi pastikan kamu kembali dengan lebih semangat yang jauh lebih besar. Next, surround yourself with positive vibe. Teman-teman yang positif, lingkungan yang mendukung, dan aktivitas yang menyenangkan itu bisa bantu kita untuk tetap on track ya. Jangan ragu untuk minta dukungan dari orang-orang terdekat saat kamu lagi ngerasa down. Dan jangan lupa juga untuk berikan reward ke diri kamu sendiri setiap kali kamu berhasil mencapai target kecil. Nah, kenapa? Reward ini bisa apa aja yang bikin kamu jadi senang lagi. Asalkan itu nggak sampai bikin kamu kebablasan aja ya, atau berlebihan. Ingat, konsistensi itu adalah kuncinya. Meskipun itu berat di awal, tapi lama-kelamaan hal ini bisa jadi kebiasaan yang otomatis. Malas itu manusiawi, tapi jangan biarkan malas itu mengontrol hidup kamu. Kamu punya potensi di sini ya. Kamu bisa mencapai banyak hal kalau misalkan kamu konsisten. So guys, itu dia hal yang bisa kamu lakuin ketika kamu lagi ngerasa malas dan susah konsisten. Semoga video aku ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga kalau misalkan ada lagi yang ngalamin hal yang sama, boleh banget komentar di bawah. Oh ya, satu lagi yang penting kamu harus ingat banget, kamu gak harus selalu sempurna, tapi yang penting kamu harus bergerak maju. Lawan rasa malas itu ya, dengan langkah yang kecil tapi itu pasti. Aku yakin kamu bisa. So thank you guys for watching. See you next time and bye bye.